Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniahwati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saat ini bersama saya Ibu Nur Kamila SPD. Beliau adalah Kepala UPTD SDN 1 Pringgacala. Beliau juga nanti sebagai objek observasi saya untuk diwawancarai dalam melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual ini. Baik, saya akan mulai saja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu. Enggak. Kita mulai saja ya Bu ya. Enggak, silakan. Oke. Baik Ibu, yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, untuk membedakannya ya, seperti yang sudah saya pelajari diantaranya dari modul-modul CGP, bahwa kalau bujukan moral itu biasanya kita memilih ya mengambil keputusan di antara dua hal. Yang satu adalah hal yang benar, tapi satunya itu biasanya kita sudah bisa identifikasi itu hal yang sebenarnya kurang baik gitu. Kita harus memilih itu untuk keputusan yang berdasarkan Bujukan moral ya. Sementara untuk dilema etika biasanya namanya dilema ya. Itu biasanya kita harus memilih di antara dua keputusan yang sebetulnya dua-duanya punya unsur baik dan harus kita harus memilih gitu, karena dua-duanya memang dibutuhkan biasanya seperti itu. Baik Ibu, jadi perbedaannya kalau bujukan moral itu ibaratnya satunya ada nilai beda ya. Itu kemudian kalau dilema etika itu pasti ada dilema, ada kepentingan-kepentingan tersendiri ya Bu ya. Baik Ibu, saya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Biasanya untuk hal-hal yang termasuk ke dalam dilema etika ya, seperti tadi, itu memang tidak mudah pengambilan keputusannya karena dua-duanya mengandung unsur kebenaran gitu. Jadi karena dua-duanya benar, biasanya kita harus mencari atau menuliskan daftar banyak gitu ya, apa yang harus diprioritaskan karena dua-duanya benar. Jadi biasanya saya akan mencari dulu unsur-unsur yang diperlukannya atau memang yang harus diambil keputusannya, dan yang biasanya yang akhirnya diambil adalah yang paling mendesak, itu yang kita ambil. Kalau bisa dua-duanya kita ambil gitu ya, tapi biasanya prioritas itu yang paling ini dulu, yang paling dibutuhkan dulu gitu. Berarti yang paling utama dulu ya Bu. Betul, ya? Biasanya begitu. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus dilema etika itu gitu Bu? Biasanya dari misalnya ada kasus yang muncul ya, kita bertanya kepada beberapa teman atau orang-orang yang memang tahu lebih banyak ya. Biasanya saya minta pendapat gitu dari guru-guru yang ada di sini. Kemudian juga saya bertanya juga orang-orang sekitar, bisa jadi orang tua gitu atau teman-temannya gitu ya. Kalau misalnya dengan anak hubungannya, saya minta juga sudut pandang dari mereka gitu. Baru setelah itu kita melihat ya tadi yang saya bilang, beberapa sisi yang paling mendesak yang mana gitu. Itu yang, dan itu tetap saja kita harus rundingkan dengan teman-teman baik buruknya. Oke, jadi Ibu tentunya di sini berkoordinasi dengan yang lainnya ya Bu ya, betul. Dalam pengambilan keputusan ini gitu ya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu?
Mungkin tadi ya karena kita mengambil keputusannya tidak dari saya sendiri ya. Saya mengambil berbagai sudut pandang, kemudian saya juga meminta pendapat saran dari teman-teman di sini, terutama guru-guru senior yaitu kemudian orang-orang sekitar. Jadi saya anggap selama ini yang sudah kita ambil keputusan lumayan efektif ya gitu. Tidak, mudah-mudahan tidak ada penyesalan di belakangnya gitu. Iya ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau di sini tantangan terberat ya, misalnya karena tadi ya dilema etika itu dua-duanya benar gitu ya, hanya kita harus memilih. Dan kasus yang banyak terjadi di sini itu adalah misalnya anak yang usianya sudah lebih sebetulnya ya. Ada yang anak kelas 4 waktu itu masuk ke sini kelas 4, sebetulnya usianya sudah 13 tahun. Iya. Itu kan jadi menurut saya dilema etika ya. Iya. Antara diterima, kalau diterima usianya sebenarnya sudah hampir dewasa gitu. Iya, Kemudian tapi kalau tidak diterima juga kasihan anak gitu karena butuh, dan anak ini memang sangat menginginkan untuk kembali sekolah ya. gitu. Iya. Jadi akhirnya kita minta pendapat teman-teman yang lain. Kemudian juga kita lebih memprioritaskan kebutuhan anak gitu ya. Berfokus pada anak. Jadi kita ambil keputusan untuk anak itu diterima gitu. Dan saya tanya dulu anak itu bersedia tidak gitu kalau di kelas 4 lagi gitu. Karena sebenarnya anak ini sekolah, tapi sekolahnya itu tidak di tempat formal ketika pindah dari sini gitu. Jadi di pondok, dari pondok ke pondok yang akhirnya tidak punya keterangan bahwa anak itu sudah sekolah di mana. Dan dilihat rapor terakhir itu di kelas 4. Jadi saya kembalikan ke anaknya mau tidak di kelas 4 karena setelah kita wawancara juga memang anaknya belum begitu lancar membaca. Kalau saya misalnya buat di kelas 5 juga kan kayaknya kasihan ke anak juga gitu. Ketika ditanya anaknya bersedia, akhirnya ya sudah kita terima gitu dengan pertimbangan tadi anak butuh sekolah gitu. Dan kita kasihan kalau sampai anak tidak mendapatkan pendidikan. Oke. Jadi intinya dalam tantangan ini kita harus bisa melihat kepentingannya dulu ya Bu ya. Nilai-nilai dari prinsipnya itu ya, antara dua sisi, misalnya dari anaknya juga, dari orang tuanya, dari gurunya, begitu ya Bu. Baik. Saya lanjutkan Ibu. Enggak. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut? Apakah Ibu memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedurnya yang Ibu jalankan itu seperti apa? Seperti kasus yang tadi itu Bu. Oke, kalau jadwal kita tidak punya jadwal khusus ya Bu ya. Jadi misalnya ada satu kasus yang kita harus selesaikan, bisa jadi saat itu ya kita ambil keputusan. Misalnya kita kumpulkan teman-teman guru, lalu saya minta pendapat. Kalau bisa diselesaikan hari itu, kita usahakan selesaikan hari itu. Tapi misalnya agak berat ya, misalnya kasusnya agak berat, kita akan ambil jeda waktu untuk kita berpikir dan tadi minta pendapat dari banyak teman, sudut pandang yang supaya keputusan yang kita ambil itu nantinya tidak ada penyesalan di belakang gitu. Jadi kalau jadwal khusus tidak ada sih, tidak yang sekian hari atau gitu sekian ya, minggu gitu atau di minggu keberapa, enggak gitu. Biasanya insidental aja. Berarti ini sifatnya insidental ya Bu ya. Oke Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu tentunya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, kalau saya merasanya selama ini banyak sekali dibantu oleh teman-teman guru di sini. Jadi setiap keputusan yang saya ambil, karena saya merasa juga belum banyak pengalaman, saya banyak bertanya pada guru-guru senior terutama ya, untuk minta pendapat, karena saya yakin guru-guru senior lebih banyak pengalaman gitu. Dan lebih mungkin lebih bisa berpikir ke depan gitu dibanding dengan saya yang agak emosional misalnya ya. Kemudian saya juga minta pendapat tidak hanya guru senior ya, termasuk juga guru-guru muda. Kadang-kadang mereka juga punya ide-ide gitu, punya pendapat yang saya yakin ini semua demi kepentingan sekolah ya, karena
kembali lagi karena ini adalah urusan sekolah ya, jadi yang menurut saya yang paling banyak membantu, paling banyak mendukung adalah guru-guru di sini. Oke. Jadi tentunya orang di sini adalah rekan-rekan ibu di sini ya. Jadi mereka lah yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan ini. Baik ibu, saya lanjutkan. Ini pertanyaan yang terakhir ibu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu untuk mengambil keputusan dilema etika itu apa? Pengalamannya gitu. Berarti yang saya ambil pelajaran itu ya, kita nggak bisa mengambil keputusan sendirian karena ini juga keputusannya demi orang banyak, termasuk sekolah ya, kepentingan sekolah. Kolaborasi itu sangat penting ya, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan guru-guru ya, dengan teman rekan kerja di dalam sekolah, dengan seluruh staf itu saya yakin dibutuhkan sekali. Juga kolaborasi dengan komite dan orang tua juga tidak kalah penting. Kolaborasi pentingnya ya. Jadi pengalamannya ibu di sini mengambil kolaborasi tentunya dengan rekan guru, orang tua, masyarakat juga tentunya ibu yang mendukung ibu. Baik ibu, itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih banyak ibu. Semoga yang ibu sampaikan tadi tentunya bermanfaat juga buat saya, menjadi inspirasi buat saya. Terima kasih juga Bu Nia karena sudah bersedia mampir ke sini ya, berbagi cerita. Sama-sama. Baik, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniahwati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Saat ini saya melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saat ini bersama saya Ibu Helisanti SPD. Beliau adalah Kepala UPTD SDN 1 Tanjung Pura. Baik, kita mulai saja acara wawancaranya. Ibu Heli, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat juga buat Bu Nia ya. Iya Ibu, Alhamdulillah. Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan mengenai pengambilan keputusan. Saya mulai saja ya Ibu ya. Silahkan Bu Nia. Baik. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sejauh ini ya yang saya ketahui langkah-langkah untuk mengidentifikasi dilema etika itu yang pertama adalah pertentangan moral gitu ya, dimana terkadang keputusan ini ada dua pilihan, yaitu pilihan yang saling bertentangan gitu ya Bu Nia ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada solusi yang ideal gitu. Artinya jadi bahwasanya bahwa keputusan ini berimplikasi kepada moral gitu ya. Jadi tidak ada solusi gitu ya, intinya mah begitu ya. Dan yang ketiga adalah kebingungan. Dalam hal ini kebingungan dalam pengambilan keputusan itu untuk mengidentifikasi dilema etika. Iya. Untuk yang bujukan moral itu ada dua untuk mengidentifikasinya ya Bu Nia ya. Yang pertama yaitu adanya tekanan atau pengaruh dari luar gitu ya, dimana ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi gitu dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah adanya pendekatan persuasif gitu ya. Mungkin itu bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika. Jadi pada intinya kalau dilema etika itu ada dua prinsip nilai ya Bu ya. Betul sekali. Ada nilai prinsip di sini benar dengan benar. Betul. Kalau sekali. misalnya bujukan moral itu berarti benar dengan salah. Betul begitu. sekali. Baik Ibu. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua Ibu. Mangga. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan ini biasanya itu ya saya mencoba mencari fakta gitu ya. Jadi fakta tentang datanya, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat ya dalam kasus ini, kemudian nilai-nilai apa saja yang dipertaruhkan, kemudian juga dengan adanya pengujian 9 langkah pengambilan keputusan gitu. Baik Ibu, ya. Lengkap sekali ya Ibu ya, luar biasa. Pertanyaan yang ketiga Ibu, Baik. langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Iya, biasanya itu yang pertama itu kita mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan gitu ya Bu Nia. Kemudian setelah kita mengenali nilai-nilai apa saja yang bertentangan, kemudian kita mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat gitu terhadap pengambilan keputusan yang nantinya gitu ya akan diambil. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan semua fakta gitu ya, semua fakta yang relevan dengan situasi atau kasus yang dialami sekolah kami. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian gitu ya. Pengujian yaitu antara uji tadi seperti yang Bu Nia sampaikan, yaitu pengujian antara yang benar dengan benar, pengujian antara benar dan salah gitu ya. Kemudian ada juga uji regulasi gitu dan sebagainya, mungkin itu saja. Iya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif apa ya Bu Nia ya, mungkin dalam ini ya jadi tergantung penggunaan dari prinsip yang tadi tuh Bu Nia ya, yang sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana penggunaan etika yang jelas, kemudian menganalisis kasus-kasusnya tadi, kemudian yang dipastikan adalah adanya komunikasi gitu ya, yang transparan gitu, baik dari pihak orang tua, misalkan ada orang tua yang terlibat, kemudian siswa maupun anggota di sekolah kami gitu. Oke Ibu, ya. Kemudian yang kelima Ibu, pertanyaan yang kelima, hal-hal ini selama ini gitu Ibu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa tantangannya? Yang jelas biasanya setiap pengambilan keputusan dilema etika itu biasanya bertentangan dengan hati nurani kadang ya, moral gitu ya, cara moral kita juga harus ke sana ya. Kemudian juga dari itu kan dari internalnya gitu ya, jadi tentang moral. Kemudian yang dari eksternalnya juga ada gitu ya Bu Nia ya. Kemudian dari eksternal ini contohnya gitu, pengaruh-pengaruh yang dari luar gitu, kadang kan itu yang mempengaruhi sebuah keputusan dilema etika ya. Kemudian adanya informasi gitu, informasi yang kita dapat gitu. Kemudian mungkin adanya kendala kebijakan di mana terkait dengan aturan gitu yang ada di sekolah kami, mungkin itu. Iya, oke Ibu. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu, keputusan dilema etika ini, apakah Ibu memiliki tatkala atau jadwal dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk secara ini mah ya Bu Nia, secara administrasi mungkin kita tidak mempunyai jadwal gitu. Tapi ini juga tergantung dari situasi gitu, situasi dari dilema etika tersebut. Jadi apa yang kasus yang terjadi, seandainya kasus tersebut bisa diselesaikan dengan hari itu juga ya, maka kami selesaikan hari itu juga. Kemudian ada juga mungkin kasus yang membutuhkan keputusan sekolah, ada jeda gitu. Jadi setidaknya biasanya dilema etika ini tidak serta-merta langsung keputusan itu biasanya, karena ini kan menyangkut beberapa pihak gitu. Itu ya, jadi tidak biasanya memerlukan waktu gitu untuk jadwal atau berapa harinya kita tidak bisa menentukan, karena ini berhubungan dengan banyak
orang ya. Iya. Jadi kesimpulannya mungkin kalau masalahnya sederhana mungkin diselesaikan hari itu ya Bu Betul ya. sekali. Kalau misalnya masalahnya kompleks mungkin kita membutuhkan waktu seperti berdialog dengan beberapa pihak yang terkait seperti itu ya Bu Heli. Betul sekali. Baik Ibu, saya lanjutkan. Selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Ibu Heli memiliki seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan putusan tersebut gitu. Biasanya sebelum saya mengambil keputusan ini, kita itu meminta atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada panutan kita gitu kepada seseorang yang mempunyai istilahnya ya pengalaman gitu yang pernah mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Seperti contohnya saya bisa meminta atau berkonsultasi dengan Pak Pengawas gitu kan. Bisa juga kita meminta masukan dari komite karena dalam hal ini semua situasi yang ada di sekolah itu berhubungan dengan komite, jadi ya harus dilibatkan. Iya, betul. Kemudian barangkali juga berkaitan dengan orang tua siswa, kita juga bisa melibatkan mereka. Dan yang terpenting adalah warga sekolah gitu Bu Nia. Jadi kita harus bisa pengambilan keputusan ini tidak bisa sepihak gitu. Meskipun saya sebagai kepala sekolah semua keputusan tidak semuanya berasal dari saya, jadi harus melibatkan semua banyak pihak. Jadi dalam memutuskan ini yang mempermudah Ibu adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Betul begitu ya Bu ya. Betul. Ibu, baik, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu tentunya mengambil pembelajaran dari hal ini. Kira-kira itu pembelajarannya apa ya Bu? Banyak sekali yang diambil dari pembelajaran pengambilan keputusan dilema etika ini. Yang pertama, bahwa semua keputusan itu ya harus keberpihakan yang jelas ya, tidak hanya yang pastinya gitu. Dalam hal ini kan di instansi sekolah ya, dalam hal ini seandainya keputusan itu kepada siswa, maka kita harus berpihak kepada siswa gitu ya. Pokoknya semuanya bermuara kepada keberpihakan kepada siswa gitu. Itu yang paling diutamakan. Kemudian yang kedua adalah tadi mempertimbangkan tadi karena dilema gitu. Jadi mempertimbangkan secara moral gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tadi ke semua keputusan tidak bisa langsung diputuskan, jadi memiliki jeda gitu paling tidak, karena keputusan yang baik itu keputusan yang tidak instan, jadi perlu pemikiran yang matang karena ini bersangkutan dengan semua pihak ya Bu Nia, apalagi terkait kepada siswa gitu. Kemudian yang keempat, tidak lupa setiap pengambilan keputusan kita harus banyak berkoordinasi, kemudian banyak meminta saran kepada orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman, khususnya orang-orang di sekitar kita. Betul sekali. Mungkin itu. Iya, baik Ibu Heli. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Heli, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, saya akhiri kegiatan wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.